Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye, gadis berbaju kuning hanya memancarkan mendengar komentarnya. Dia tidak keberatan sama sekali dan mengambil botol dari udara sebelum memasukkan kain ke dalamnya. Suara mendesis segera terdengar seolah-olah ada sesuatu yang meleleh di dalam dan asap keluar. Sepertinya asap ini beracun. Li Qiye terkekeh melihat pemandangan ini, kutukan yang menakutkan. Setelah sekian lama berada di dalam segel dan toples tanah, sisa kutukan masih sangat mengerikan. Li Qiye menyimpan botolnya dan melihat ke arah mengumpulkan air lalu tersenyum, mungkin memang sampah tapi tidak bisa disia-siakan, masih bisa berguna. Meskipun esensi dalam cairan kristal telah disedot hingga kering, itu masih merupakan bahan kelas abadi yang sangat langka. Orang-orang di dunia ini tidak bisa merasakan hal yang sama sekalipun. Alasan lainnya adalah 10.000 tahun yang dibutuhkan hanya untuk satu tetes cairan untuk terbentuk. Li Qiye menyebut sampah tapi itu tetap sangat berharga bagi orang lain. Kebetulan, saya memiliki sesuatu yang memerlukan pemurnian. Dia membuka istana takdirnya dan mengambil sesuatu dari taman bersejarah miliknya. Pohon anggur yang dilepaskan dan langsung terkena. Ia menjadi terlalu heboh setelah melihat mengumpulkan air kristal dan langsung melompat ke dalam. Apa yang disebut air, sampah, ini tidak ada pengikatannya dalam hal sifat pembersihannya. Cairan abadi lainnya tidak memiliki peluang untuk melawannya. Tanaman merambat itu dengan gila-gilaan menyerap udara dengan suara isapan yang keras. Itu berkilau dengan setiap cabang dan daunnya tampak terbuat dari emas. Ada secercah merah yang mengalir di sekujur tubuhnya seperti nyala api, mampu membakar segalanya. Itu adalah tanaman anggur abadi yang sangat langka dan memang mengandung api halus yang mengerikan di dalamnya. Api dahsyat ini bernama Puresun Flame. Sebuah labu tumbuh di pohon anggur ini. Sudah matang tapi masih belum jatuh. Setelah bertahun-tahun, orang bisa mendengar suara gemuruh di dalam labu ini. Isinya kekuatan kuno. Tanaman itu sudah matang namun masih belum waktunya menyisakan pokok anggur karena belum sempurna. Faktanya, Li Qiye telah mengeluarkan banyak usaha dan banyak cairan luar biasa untuk labu ini. Baik Li Qiye maupun tanaman merambat mempunyai harapan yang tinggi terhadap labu ini, namun masih ada sedikit kekurangannya. Tanaman merambat terus menyerap cairan dan mengumpulkan udara hanya dalam waktu singkat. Saat ini terlihat cukup puas. Asap dan penguapan terjadi di sekitar tanaman merambat. Uap air panas memenuhi area tersebut. Nyala api hijau samar melonjak ke dalam pokok anggur. Jadi ternyata tanaman merambat ini menggunakan apinya untuk menyalurkan air kristal guna mengeluarkan semua sarinya. Akhirnya terlihat tetesan air kecil mengalir menuju labu tersebut. Lapisan tipis cairan menutupi labu dan perlahan meresap ke dalam. Lama kemudian, sesuatu mengalir keluar dari labu tersebut. Warnanya merah tua dan tampak seperti serpihan emas yang tertinggal setelah proses peleburan emas. Inilah alasan mengapa labu tersebut belum jatuh. Itu masih tidak murni dan ampasnya mempengaruhi kualitasnya. Meski kecil, namun berdampak besar bagi keseluruhannya. Setelah dikeluarkan, labu tersebut akan menjadi satu tingkat lebih tinggi. Akhirnya, di bawah pemurnian air kristal, labu tersebut kehilangan semua kotorannya. Selanjutnya dengan sedikit ledakan dan suara retakan, kilatan menyambar dari labu dan berubah menjadi dua sayap. Labu itu tampak ingin terbang. Badut, detak. Jantung yang sangat besar bergelombang, tanda kedewasaan. Labu itu jatuh dari pokoknya dan ingin terbang. Namun, bagaimana Li Qiye bisa membiarkan hal ini terjadi? Dia meraihnya hanya dalam sepersekian detik. Itu berkedip di telapak tangan seperti labu emas sambil mengeluarkan suara gemuruh yang tahan lama dan kuat. Sepertinya labu ini berisi kekacauan primordial, siap berubah menjadi dunia baru. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa ini adalah barang yang luar biasa sambil memegangnya di tangan mereka. Barang bagus. Li Qiye berkomentar, benar-benar sebuah batu giok yang belum dipol. Saya akan meluangkan waktu untuk memahatnya agar menjadi cemerlang di masa depan. Labu ini unik dan setelah disempurnakan, akan menjadi harta karun yang sangat kuat. Laut besar sangat sepi tetapi ini adalah ketenangan sebelum badai. Suasana yang menindas ini membuat orang takjub.
Tokoh-tokoh besar dari generasi terakhir sangat sensitif terhadap gejolak yang akan datang ini. Hanya sedikit orang yang berani berbicara tentang bagaimana Li Qiye mengungkapkan Aotian di depan umum. Hanya ada beberapa diskusi secara rahasia. Meski kalah, Soaring Immortal masih berupa batu besar yang menjulang di bahu semua orang. Dalam beberapa hari terakhir, lebih banyak murid dan ahli dari sekte tersebut diteleportasi ke wilayah ini. Suasana menjadi mencekam dengan munculnya kapal perang, puncak dewa, dan kuil di langit. Hanya dalam waktu singkat, Soaring Immortal mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Semua orang mengerti bahwa badai akan datang setelah melihat begitu banyak ahli datang. Garis keturunan manapun akan ketakutan ketika sebuah sekte dengan 5 kaisar akan memulai perang di Laut Besar. Mungkin ini akan menyebabkan perubahan besar dan banyak sekte akan terhapus dalam proses. Saya berharap Verces tidak dapat dihentikan dan menyapu semuanya. Banyak leluhur dari kekuatan besar mulai berdoa. Meskipun Verces bukanlah pria yang baik, orang-orang mengerti bahwa dia tidak tertarik pada Laut Besar. Ini tidak terjadi pada Soaring Immortal karena mereka berkemah di sini dan membangun yayasan. Dengan ini, mereka dapat melakukan mobilisasi kapan saja. Monster laut dan iblis adalah contoh utama. Tentu saja, tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara atau melawan Soaring Immortal, tidak ada yang mau menjadi orang pertama yang maju karena orang pertama pasti akan hancur. Jadi, mereka semua menyelipkan ekornya di antara kedua kaki mereka. Itu sebabnya nenek moyang menaruh harapan mereka pada Verces tetapi mereka tidak percaya diri sama sekali. Verces memang gila tapi menyapu Soaring Immortal lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sebuah sekte dengan 5 kaisar memiliki sumber daya yang melimpah setelah berdiri kokoh selama beberapa generasi, tidak ada yang bisa menyentuhnya di luar kaisar abadi. Para ahli dari Soaring Immortal yang datang ke Grand Sea mulai berkumpul di luar Kepulauan Mutiara. Mereka sepertinya sedang membentuk formasi untuk mengepung Pearl City. Suasana di Grand Sea menjadi tegang setelah Soaring Immortal dimobilisasi melawan Pearl City. Kota itu sendiri berada di bawah tekanan yang lebih besar. Agar tidak hilang dalam proses tersebut, warga di sana dievakuasi. Hanya para ahli yang tetap tinggal untuk melindungi kota meskipun lawan mereka adalah Soaring Immortal karena ini adalah rumah mereka. Kekuatan besar yang mengejutkan melihat pemandangan ini sementara para penggarap tertentu sangat membingungkan. Bukankah Soaring Immortal adalah sekutu penindasan surga? Mengapa mereka melingkupi Mutiara? Seorang murid muda memasang ekspresi bingung. Seorang senior menjelaskan kepadanya, ini terkait dengan politik internal Heaven Suppression. Mutiara mungkin berada di bawah kultus tersebut tetapi ia tidak mematuhi perintah langsung tanpa prosedur yang sangat rumit. Bisa dibilang ini adalah kota mandiri juga. Tapi itu masih di bawah Heaven Suppression. Mereka seharusnya tidak membiarkan Soaring Immortal menyerang mereka sendiri. Junior itu masih bingung. Tidak sepenuhnya. Senior itu menggelengkan kepalanya, saya mendengar Pearl adalah bagian dari cabang leluhur San sementara Raja Merak Cerah dan Ye Jiushu tidak saling berhadapan. Ini adalah kesempatan bagus bagi Jiushu untuk membunuh dengan pisau pinjaman menggunakan Soaring Immortal untuk mengkap Pearl. Jika dia memenangkannya kembali setelah Soaring Immortal menjatuhkannya, itu akan menjadi kontribusi yang besar. Dia tidak hanya akan mendapatkan Mutiara, itu juga akan memperkuat statusnya di Heaven Suppression. Sebenarnya, ada alasan dan alasan yang sangat sederhana bagi Soaring Immortal untuk mengelilingi Pearl. Mereka ingin iblis dan monster laut yang kalah bersembunyi di dalamnya. Belum lama ini, Soaring Immortal membajak parit laut dan membunuh banyak iblis yang bersembunyi. Hanya sebagian kecil yang berhasil melarikan diri ke lokasi terdekat, Pearl. Sang Raja menolak permintaan Soaring Immortal terhadap para pengungsi. Mutiara adalah pelabuhan perdagangan bebas di Laut Besar. Selama tidak ada pelanggaran terhadap hukum kota, siapapun boleh tinggal di sini. Pearl tidak akan pernah menyerahkan tamu kepada siapapun atau sekte manapun. Tanggapan formalnya mengejutkan banyak orang dan membuat mereka merasa malu. Tidak ada yang berani melindungi monster laut dan iblis di luar Gunung Kinceng yang memiliki hubungan erat dengan Hailin. Pearl adalah yang berikutnya saat ini tetapi tidak terselesaikan dengan kedua faksi. Itu hanya melindungi aturan Pearl. Kedua faksi ini sekarang hampir dihancurkan oleh Soaring Immortal. Tidak ada keturunan lain di tempat ini yang akan melawan Soaring Immortal demi mereka.
tetapi Pearl memilih untuk melakukannya. Sang raja sama beraninya dengan siapapun. Seorang leluhur berkata dengan rasa malu, tidak sembarang orang tidak bisa gentar di hadapan penguasa, namun dia bisa membuat laki-laki merasa malu. Pearl juga siap bertarung. Semua gerbang ditutup dengan para murid ditempatkan di posisi kunci. Nenek moyang di sana secara pribadi keluar untuk melindungi kota mereka juga. Kedua pasukan tersebut membuat suasana menjadi sangat tegang dengan senjata terhunus. Aura perang merasuki seluruh Nusantara. Pada saat ini, ledakan keras terdengar ketika seorang pria muncul di tengah-tengah adegan. Itu adalah seorang lelaki tua yang tegap dengan janggut keperakan dan jubah merah yang mencolok. Saat ia berkibar tertiup angin, ia tampak seperti awan darah. Kamu Jiushu. Para penonton yang melihatnya terkejut. Raja, Soaring Immortal adalah sekutu kita harus berada di pihak yang sama. Anda tidak boleh melibatkan Pearl hanya karena beberapa sisa. Dia berbicara. Sang raja muncul di tembok kota dan menjawab dengan ekspresi serius, leluhur Ye, mutiara adalah bagian dari penindasan surga tetapi menurut pedoman leluhur, ia memiliki aturannya sendiri. Jika mereka yang tinggal di Pearl melakukan kejahatan, maka kami akan menyerahkan mereka. Namun, jika mereka tidak bersalah, kami tidak akan menyetujui siapapun. Mendengar hal tersebut, penonton di pertandingan menjadi emosional. Salah satu dari mereka melihatnya, mutiara berani membela orang asing. Kami memiliki begitu banyak sekte di Laut Besar jadi mengapa kami membiarkan Soaring Immortal melakukan apapun yang diinginkannya. Namun demikian, para master sekte dan raja kerajaan ini tetap diam, tidak ada yang ingin menjadi orang pertama yang menentang Soaring Immortal meskipun tidak senang dengan situasi saat ini. Raja, buka gerbangnya, dan biarkan aku masuk untuk bicara. Jiushu memberi tahu Raja, Ye Jiushu, hanya karena kamu ingin menjadi pemburu Soaring Immortal bukan berarti kami juga ingin melakukannya. Seorang leluhur yang tidak senang dengan dingin berkata, kami tidak memiliki pintu masuk untuk anjing seperti Anda di Pearl. Beberapa leluhur di sini tidak senang dengan faksi Jiushu karena faksi tersebut telah mencoba merebut kekuasaan beberapa kali. Kedua sisinya seperti air dan api. Kalau begitu, izin. Jiushu melangkah maju dan berhasil mencapai gerbang dalam sekejap. Hentikan keangkuhanmu. Nenek moyang di sini berteriak dan mengambil tindakan. Namun jubah panjang Jiushu menyapu dan menciptakan badai dahsyat yang membuat leluhur tersebut terbang. Ledakan. Jiushu berjalan dengan gaya mendominasi dan berhasil mencapai balai pemerintahan di dalam kota. Dia sendiri adalah seorang God King legendaris. Nenek moyang biasa bukan tandingannya. Leluhur Ye, hentikan. Raja muncul tepat di luar gedung ini dan berkata dengan tegas. Raja, saya datang dengan tulus untuk membicarakan hal ini dengan Anda. Saya berharap untuk menyelesaikan ini dengan cara yang berbeda, Pearl tidak perlu bertarung melawan Soaring Immortal. Saya tidak ingin api perang menyebar di sini. Dia berkata dengan tulus. Dia menjawab, tidak sulit untuk mengakhiri semua ini. Beritahu Soaring Immortal untuk mengirim pasukan mereka kembali. Saat monster laut dan iblis berada di luar, Soaring Immortal dapat melakukan apapun tetapi saat mereka berada di dalam Peal, tidak ada yang bisa memaksa kita untuk berkompromi. Dia membujuk, Raja, Anda harus tahu saya tidak bisa memutuskan untuk Soaring Immortal. Kalau begitu, tidak ada yang bisa kulakukan. Sang Raja menghiburnya, mereka bisa pergi atau melawan, tidak perlu membuang kata-kata. Jiushu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, Raja, maka saya harus mengambil alih Pearl untuk sementara dan menghukum Anda. Leluhur Ye, kamu ingin merebut kekuasaan secara paksa. Mata Raja menjadi dingin. Saya tidak bisa mengubah pikiran Anda. Kalau begitu, izin. Dia terus melangkah menuju aula pemerintahan. Namun, dia perlahan berjalan mundur ketika dia semakin dekat. Saat ini, seorang wanita keluar dari dalam istana. Keindahan menakjubkan ini adalah penguasa penindasan surga, Zichu Ining. Tuan kota, Jiushu membungkuk dalam-dalam dengan sikap hormat. Leluhur Ye, peraturan tetaplah peraturan. Dia menyatakan, Anda harus tahu bahwa Anda sendiri tidak dapat memutuskan siapa yang akan memimpin Pearl. Tuan kota, saya melakukan ini hanya demi Pearl. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda arogansi. Dia menahannya sebagai tanggapan, Anda memiliki kekuatan dalam penindasan surga saat ini dan dapat mengubah banyak hal. Namun, jangan lupakan ajaran nenek moyang.
Mutiara tidak bergantung pada penindasan surga. Jika Anda ingin mengambil alih, Anda perlu membawa surat keputusan resmi dengan persetujuan semua pihak dan ditandatangani oleh saya. Lakukan itu jika Anda ingin melakukan perubahan. Tuan Kota, Anda tahu bahwa saya tidak akan mengambil alih tetapi Soaring Immortal tidak akan menyerah. Ini adalah caraku untuk mengulur lebih banyak waktu, berharap Pearl akan baik-baik saja. Dia berpikir sejenak sebelum menjawab. Melawan Soaring Immortal tidak bijaksana. Dia menambahkan, lalu pengaturan apa tindakan yang bijaksana? Memimpin serigala masuk ke rumah kita. Anda tahu bahwa membawa Soaring Immortal ke Grand Sea adalah awal dari sebuah bencana. Begitu mereka dihapuskan di sini, mereka pasti akan mengincar kita. Dia melayani dan membalas. Dia hanya bisa menghela nafas setelah mendengar ini. Jika kamu benar-benar ingin berbicara, baiklah, suruh Guzun datang ke sini sendiri. Ini dimulai dengan Guzun. Jadi biarkan dia yang menanganinya. Saya tidak peduli dengan tujuan mendasarnya tetapi dia membawa Soaring Immortal ke sini, dia bertanggung jawab untuk ini. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Jiushu tidak setuju dan dengan lembut menenangkan kepalanya, Tuan Kota, saya masih tidak tahu keberadaan majikan saya. Yang mulia sedang bepergian dengan santai jadi saya tidak dapat parkir. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Zichuining berkata dengan dingin, jika Soaring Immortal ingin datang, biarkan mereka datang. Mutiara tidak mudah diintimidasi. Jiushu menjawab dengan nada tenang, Tuan Kota, Soaring Immortal tidak main-main kali ini, mereka akan berusaha keahliannya. Bukan hanya leluhur panjang saja, bahkan orang-orang yang lebih berkuasa pun akan muncul. Begitu mereka menggunakan seluruh persenjataan mereka, bahkan mutiara pun akan berubah menjadi abu. Jika itu adalah takdirnya, tapi apapun hasilnya, Pearl siap menghadapinya. Dia berkata, apakah pantas melibatkan Pearl hanya karena beberapa setan dan monster laut? Orang-orang akan meratapi keputusan ini. Dia bertanya, leluhur Ye, kamu dan aku sama-sama tahu bahwa ini tiak ada batasannya bagi mereka, ini hanya alasan. Jika bukan karena mereka, alasan lain akan muncul. Tujuan Soaring Immortal adalah sesuatu yang berbeda dan saya yakin Anda menyadarinya. Bahkan tanpa Soaring Immortal, kamu sendiri ingin mengendalikan Pearl, sama dengan tuanmu. Dia menuduh. Jiushu akhirnya menjawab, Tuan Kota, tidak peduli apa yang Anda dan saya berpikir tentang perebutan kekuasaan ini, saya pribadi ingin meminimalkan korban dari sekte kita. Harapan pribadi saya adalah agar penindasan surga tetap kuat. Ini tidak pernah berubah. Leluhur Ye, Anda selalu menjadi kontributor sekte ini. Leluhur Lu selalu membicarakan hal ini. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi jika Anda benar-benar menginginkan yang terbaik untuk penindasan surga, mohon yakinkan Guzun untuk menyerah. Kami berdua tahu bahwa dia telah mengendalikan suppression dari jauh. Begitu banyak tetua dan leluhur yang takut padanya saat mematuhi semua perintahnya. Jiushu tidak menjawab. Meskipun dia bertanggung jawab atas penindasan surga, lokomotif telah memberi perintah secara diam-diam. Bahkan tanpa dia, putaran masih bisa mengendalikan Heaven Suppression. Terlalu banyak anggota tingkat tinggi di sekte tersebut yang takut dan ingin menyanjung kegembiraan. Oleh karena itu, mayoritas leluhur dan tetua dipengaruhi oleh Guzun di luar segelintir orang yang menentangnya. Pada akhirnya, Jiushu menarik napas dalam-dalam dan mengambil keputusan. Dia menutupi gigi dan berkata dengan formal, Tuan Kota, izinkan saya bertemu dengan bangsawan muda Li. Saya ingin berbicara dengannya. Chuining menggelengkan kepalanya, leluhur Ye, dia tidak ada di sini sekarang. Kembalilah di hari lain jika Anda ingin bertemu dengannya. Tuan Kota, saya mengambil risiko besar untuk membahas bangsawan muda Li. Tolong, kirimkan kata-katanya. Dia buru-buru berkata. Dia mendukungnya lagi, saya tidak menghentikan Anda untuk menemuinya tetapi dia sebenarnya tidak ada di kota saat ini. Saya tidak tahu di mana dia berada. Hal ini membuat Ye Jiushu mengubah ekspresi dan berseru, jika dia tidak ada di kota, bagaimana Pearl bisa melawan Soaring Immortal? Leluhur, jika kamu benar-benar mempercayai Pearl, suruh Soaring Immortal menarik pasukan mereka. Saya tidak peduli siapa yang bertanggung jawab dalam bayang-bayang tapi jangan lupa, Andalah yang menandatangani fakta perjanjian. Anda adalah orang yang paling cocok untuk membuat mereka pergi. Dia berkata, dia tidak banyak bicara karena dia benar.
Soaring Immortal tidak ada di sini untuk monster laut dan iblis. Tujuan utama mereka adalah Li Qiye. Mereka ingin menyingkirkan tangan gelap di balik tirai dan menghadapi keberadaan mitos ini. Leluhur Ye, silakan pergi. Dia akhirnya mengatakan kepadanya, para murid mutiara akan sibuk merencanakan dengan penyusup. Kami tidak punya waktu untuk menghiburmu. Jiushu tidak dapat mengubah apapun saat ini kecuali dia melanggar keinginannya. Tentu saja, dia tidak akan pernah menikmati kenyamanannya. Tuan Kota, Raja Cerah, berhati-hatilah. Saya harap Anda dapat melindungi Pearl. Dia dengan lembut menghela nafas dan menangkupkan sesak ke arah kedua wanita itu sebelum pergi dengan tenang. Beberapa saat setelah kepergiannya, ledakan keras pun terjadi. Soaring Immortal sedang menunggu pesanan. Murid-murid mereka dipersenjatai dengan baju besi dan siap menyerang Pearl. Pada saat yang sama, para murid di dalam Pearl juga siap bertarung sampai mati dalam pertempuran ini. Gemuruh, jalan tertinggi datang dan terletak di langit. Seorang pemuda dengan semangat besar berdiri di atasnya dan memandang rendah semua orang. Long Aotian, dia masih hidup. Para ahli yang menyaksikannya menganggap hal ini mengejutkan. Beberapa hari yang lalu, Aotian didorong ke dalam ruang spasial yang berbeda setelah dihantam oleh pemusnahan Verces. Semua orang pasti mengira dia sudah mati, tidak ada yang mengira dia masih hidup dan sehat. Itu sungguh menantang surga. Orang-orang tidak bisa tidak berkomentar setelah melihat keadaannya yang semarak. Semua orang tahu bahwa setelah dilanda pemusnahan surgawi, orang-orang yang selamat yang beruntung akan menjadi lumpuh. Aotian dikejutkan oleh begitu banyak orang lain akan berubah menjadi abu namun dia masih baik-baik saja. Bahkan pemusnahan pun tidak bisa membunuh. Hati Daonya masih bertarung sebelumnya, sepertinya tidak ada efek yang tersisa dari pertarungan sebelumnya. Para petinggi berpengalaman dari generasi terakhir masih bisa melihat beberapa petunjuk karena vitalitas dan aura Aotian masih sama seperti sebelumnya. Saya kira ada alasan mengapa dia adalah penerusnya, tidak ada iblis abadi di hati Daonya. Orang-orang tidak bisa tidak mengagumi kegigihannya. Rentetan pemusnahan yang paling ganas terlalu berat untuk dilakukan, bahkan untuk seseorang dengan immortal fisik yang sempurna. Orang lain akan dihantui setelah kekalahan ini dan mungkin memilih untuk tidak pernah keluar lagi. Sejak awal, begitu banyak orang jenius yang sombong mengangkat kepalanya lagi setelah kekalahan pertama. Mereka akan hidup dalam mimpi setelahnya, tenggelam dalam keputusasaan mereka sendiri, tidak ada tanda-tanda hal ini di Aotian. Mereka yang bisa menjadi kaisar semuanya memiliki hati Dao yang tidak bisa dihancurkan. Seorang dewa raja tua berkata dengan penuh perasaan, hanya mereka yang tidak takut akan kekalahan yang akan menjadi orang terakhir yang tersenyum. Meski Aotian pernah kalah sekali, dia masih punya peluang. Tidak ada yang mengejeknya saat ini. Mereka juga tidak akan melakukannya meskipun dia bukan dari Soaring Immortal. Meskipun dia menderita kekalahan total dari Verces, semua orang menyadari bahwa itu bukanlah hal yang menakutkan. Begitulah seharusnya pertarungan itu berakhir. Begitu banyak kaisar yang hilang dalam jutaan tahun terakhir di luar kaisar abadi Jiao Heng. Bahkan permaisuri tertinggi Hong Tian dan kaisar abadi Fei yang tak tertandingi telah kalah sebelumnya di masa muda mereka. Baru-baru ini, kaisar abadi Takong merasakan kekalahan berkali-kali sebelum kenaikannya. Kekalahan Aotian hanya akan menjadi noda kecil bagi rekornya. Denari King pada akhirnya masih kalah, tidak mampu mempertahankan pendiriannya yang tidak ada duanya. Pertahanan, Raja maksudnya kepada para murid setelah melihat Aotian. Di saat yang sama, area di atas dada menyala dan beresonansi dengan menara. Mutiara di dalam kota, itu memancarkan cahaya yang tak ada habisnya. Air terjun cahaya turun dari langit. Sinar horizontal juga muncul di sekitar kota dan menyatu dengan pilar cahaya vertikal. Dalam waktu singkat, menara itu memancarkan rune aneh di antara sinar yang terjalin ini. Itu tampak seperti cangkang kura-kura yang melindungi seluruh kota. Murid-muridnya menghela nafas lega setelah melihat ini. Banyak dari mereka yang tidak tahu kalau menara itu bisa melakukan hal seperti ini. Selama ini, para murid dan warga di sini mengira bahwa menara itu hanya sebagai landmark untuk jalan-jalan. Ini jauh lebih ajaib dari yang diharapkan. Para penonton di atmosfer menahan napas dan bertanya-tanya apakah Pearl City bisa melewati ini setelah melihat garis pertahanan. Banyak pemimpin di Grand Sea ingin Pearl berhasil melewati bencana ini.
Dalam pikiran mereka, ini akan menjadi dorongan moral yang besar bagi para penggarap lainnya. Paling tidak, itu akan menunjukkan bahwa Soaring Immortal tidak terpecahkan. Banyak keturunan lain yang sepakat untuk bangkit melawan mereka. Tentu saja, jika Pearl jatuh dan menjadi bukan apa-apa setelah pertempuran ini, itu akan menjadi pukulan besar bagi semua orang di wilayah ini. Pada saat itu, tidak ada kekuatan yang berani melawan Soaring Immortal. Aotian berdiri di atas dan menatap Pearl. Dia berkata dengan dingin, Raja Merak Cerah, belum terlambat untuk menyerahkan iblis dan monster laut yang tersisa atau menghadapi konsekuensinya. Dalam kerajaan yang panjang, Pearl tidak akan berkompromi dengan siapapun. Raja cantik itu heroik saat ini, berdiri di atas tembok kota. Dia secara pribadi memimpin pertempuran seperti seorang jenderal yang gagah dan menawan. Dia melanjutkan, mereka yang tidak melanggar aturan Pearl akan diizinkan tinggal selama mereka mau. Kami tidak akan mengusir siapapun atau menyerahkan mereka kepada kekuasaan apapun. Jika Anda berselisih dengan mereka, tunggu sampai mereka meninggalkan Pearl dan selesaikan masalah itu. Tetapi jika Anda ingin menggunakan kekerasan terhadap kami, maka kami akan bertarung. Dia berbicara seperti seorang penguasa sejati. Kata yang bagus. Banyak orang besar yang tidak bisa menahan tepuk tangan. Sepertinya kamu tidak akan menangis sampai kamu melihat peti matinya. Dia menjawab, Kota Mutiara Anda berani menghentikan kami. Itu mirip dengan seekor semut yang mencoba menghentikan seekor gajah, tanpa mengetahui batasannya sendiri. Jika Anda menyerah sekarang, kami akan membiarkan ini karena pertimbangan yang baik. Jika tidak, kami akan menghapus Kota Mutiara Anda dari Laut Besar. Sang Raja telah menyatakan dengan tegas sebelumnya sehingga Aotian tidak menunjukkan persetujuannya. Dia dengan agresif menyatakan permintaannya. Para ahli di Pearl dengan terpesona oleh sorotannya. Semua orang tahu betapa kuatnya Soaring Immortal, tetapi Pearl juga tidak bungkuk. Tapi sekarang, Aotian memperlakukan mereka seolah-olah mereka bukan siapa-siapa. Bagaimana mereka bisa menelan kemarahan ini? Kalau begitu, kami akan mengantarmu. Sikap raja tetap sama, biarlah takdir dan langit yang menentukan. Para murid dari Pearl merasakan darah mereka mendidih setelah seruan perang dan kembali, itu benar, biarkan takdir dan surga menjadi penentu. Dalam sekejap, semangat Pearl berada di titik tertinggi sepanjang masa. Para murid ingin segera dan keluar bertarung tanpa ada niat untuk berkompromi atau menyerah. Pertempuran hampir dimulai tetapi raja masih memegang kendali sementara Zi Chuining tidak ditemukan. Zi Chuining tidak perlu menunjukkan wajahnya karena raja adalah penguasa mutiara. Dia memiliki wewenang untuk membuat semua keputusan sementara Chuining sebagai ketua sekte hanya perlu memberikan bantuannya. Baiklah, kalau begitu aku sendiri yang akan menghancurkan kotamu hari ini, klaim Aotian. Keberanian yang luar biasa. Long Aotian, kamu benar-benar berpikir sektemu dapat menghancurkan siapapun yang diinginkannya di Laut Besar. Teriakan nyaring terdengar, saya, Hailin, tidak percaya. Ledakan, raungan naga muncul. Naga emas bercakar 4 hancur di angkasa dan muncul di langit di atas mutiara. Ada 2 orang berdiri di atas naga itu. Yang pertama adalah seorang pemuda yang galak sementara yang lainnya adalah seorang lelaki tua, Hailin dan Ding Yuanhou. Mereka di sini untuk membantu Pearl. Seseorang berteriak melihat pemandangan ini. Orang-orang tidak terlalu terkejut melihat keduanya karena Hailin adalah musuh bebuyutan Aotian. Aotian menghancurkan rumah mereka dan membantai rakyatnya. Ini adalah perseteruan yang tidak bisa didamaikan. Lebih mengejutkan lagi melihat Ding Yuanhou membantu Hailin, hubungan sepertinya cukup dalam. Banyak tembakan besar di wilayah yang sedikit terguncang untuk melihat penguatan. Itu menunjukkan bahwa Pearl tidak bertarung sendirian dan beberapa orang bersedia melawan Soaring Immortal. Hailin benar-benar seekor kecoa yang tidak bisa dibunuh, tidak akan mati setelah begitu banyak panggilan dekat. Jika dia bisa bertahan, masa depannya akan cukup bagus. Seorang ahli tersenyum kecut setelah melihat Hailin pulih sepenuhnya. Hanya pecundang, tidak bisa mencapai puncak. Aotian hanya meliriknya dan mengejeknya dengan angkuh. Aotian tidak peduli pada Hailin. Dia hanya kesal karena Hailin diselamatkan oleh senior dari faksi monster laut berulang kali sebelum bahaya tertentu. Long Aotian, sehubungan dengan penempatan dan kekuatan, aku bukan tandinganmu. Tapi bukan berarti kamu juga tidak kalah, Kakak Li mengira lari seperti anjing yang kalah.
Hailin tersenyum dan berkata, dia sama sekali tidak menganggap kekalahan dari Aotian sebagai hal yang mendesak. Aotian tidak suka hal ini dibicarakan. Dia merengut dengan pembunuhan di matanya, mulut yang tajam tidak ada gunanya. Ayo, aku akan memberi pelajaran lain. Itulah tepatnya alasan kami datang. Ayo pergi. Hailin berteriak sambil melayang ke langit dengan trisulanya seperti naga. Melenguh, Yuan Hou mengambil wujud aslinya, seekor banteng hitam yang mampu melahap langit. Langkahnya bisa menentukan kemenangan dan kekalahan. Mentah. Naga emas juga meraung dan melesat ke angkasa dengan kemampuannya memanggil angin dan hujan selain menimbulkan tsunami. Dalam waktu singkat, kombatan ketiga itu mengambil posisi dan siap bertarung. Hanya serangga, Aotian tidak takut sama sekali dan berteriak. Senjata kekuasaannya muncul saat dia juga melangkah ke langit untuk melawan pertarungan ketiganya sendirian. Gemuruh, mereka melakukan pertempuran yang menghancurkan bintang di atas dan membahayakan nyawa mereka. Aura tirani mereka menyerang dunia. Kehendak surga akan segera keluar sehingga perang akan menjadi lebih dahsyat. Langit akan segera dihukum seperti ini. Gumam seorang jagoan besar yang pernah melihat kompetisi sebelumnya. Pertempuran berturut-turut lebih sengit dari sebelumnya. Semua orang mulai terbiasa dengan pemandangan yang begitu indah. Mereka memahami bahwa pertarungan penghancur bintang ini akan menjadi pemandangan umum di masa depan. Ini karena selama kompetisi, kandidat kaisar, pelindung dao mereka, dan sekte mereka akan berusaha sekuat tenaga terutama menjelang akhir-akhir. 9 dunia akan bergetar pada saat itu. Aotian tidak menggunakan pedang berbudi luhur tetapi dia masih memiliki senjata warisan. Salah satu dari mereka menjadi luar biasa dalam genggamannya seolah-olah seorang kaisar ada di sini secara langsung. Mereka berempat berusaha sekuat tenaga tetapi mereka tetap tidak bisa menghentikan dan terus-menerus memaksa mundur. Dia menyapu seperti dewa sejati dengan senjata memukulnya dan auranya mengamuk menyebabkan para penonton di pemandangan bergidik. Dia benar-benar ganas saat ini, menyebabkan orang lain terdorong untuk tunduk. Penerus Soaring Immortal benar-benar tidak dapat diubah. Seseorang berkomentar, naga emas dan Ding Yuanhou dianggap sebagai dewa legendaris. Hailin agak kurang tapi dia masih muda dan kuat dengan energi darah yang banyak. Ini berarti kecakapan bertarungnya luar biasa. Sayangnya, ini masih belum cukup. Wow, pada saat ini, klakson pertempuran bergema dari Soaring Immortal. Dengan ledakan keras, para ahli mereka bergabung ke medan perang. Membunuh. Beberapa puluh ribu tabrakan menuju Pearl seperti banjir besar. Ada banyak ahli di antara mereka dengan komandan terkemuka adalah God Kings. Gemuruh. Pawai mereka yang menggelegar di langit dan auman mereka mengancam langit. Dengan 5 kaisar, Soaring Immortal adalah keturunan yang tangguh dalam pertempuran dan memiliki pengalaman melebihi orang lain dalam hal formasi dan strategi pertempuran. God Kings secara pribadi memimpin kavaleri sehingga mereka datang dengan momentum yang tak terbendung dan megah. Aura mereka membuat banyak tembakan besar menjadi noda di kedamaian. Sekte mereka tidak akan mampu menghentikan banjir baja ini, kehancuran tidak bisa dihindari. Gemuruh, senjata ampuh memulai serangan mereka. Dunia seolah meledak dengan gunung dan sungai yang terinjak. Dalam waktu singkat, kota bahkan seluruh Nusantara pun berguncang. Tsunami terjadi dalam proses seperti lautan terbalik. Kekuatan seperti itu membuat takut semua orang dan membuat mereka menyadari betapa mengerikannya Legiun Soaring Immortal. Legiun seperti itu bisa melanda seluruh dunia. Ledakan. Pearl merasakan efeknya tetapi masih baik-baik saja. Pemandangan yang luar biasa terjadi di hadapan semua orang. Cahaya menyilaukan yang memikat dari Pearl sebagai penghalang membatalkan semua serangan dari Legiun. Legiun tidak menyerah setelah kegagalan pertama. Mereka kembali bersatu untuk melancarkan serangan yang lebih kuat. Ledakan. Mutiara terguncang kali ini tetapi masih belum terputus. Penghalang cahaya memiliki rune yang mengalir melaluinya seolah-olah ia telah mengalami peningkatan dari Kaisar Abadi. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya. Orang-orang Bear yang menonton dari jauh dan murid-murid Pearl terkejut. Mereka tidak mengira penghalang pertahanan mereka begitu kuat, mampu menghentikan serangan Soaring Immortal. Tidak heran mengapa Pearl berani menantang Soaring Immortal. Jadi mereka punya kekuatan ini. Karakter hebat lainnya menganggap hal ini mengejutkan. Gemuruh, Soaring Immortal meluncurkan serangan satu demi satu tetapi penghalangnya tetap kuat. Meski wilayahnya berguncang,
Peacock Bright Monarch bisa merasakan liontin di depan dadanya semakin menyala. Dengan serangan Soaring Immortal yang semakin kuat, dia merasakan menaranya menjadi lebih kuat juga. Menara kecil di dalam pikiran beresonansi dengan liontinnya dan memancarkan cahaya juga. Pada saat ini, dia merasakan ilusi seolah-olah dia menyatu dengan menara. Dia merasakannya hidup kembali dan meminjam kekuatan bumi menggunakan vitalitasnya. Hukum tertinggi dan Grand Dawn-nya menciptakan jembatan untuk menghubungkan kekuatan mereka. Semakin kuat dia, semakin kuat pula menaranya. Dia belum pernah merasakan ini sebelumnya, ini seperti kebangkitannya. Ada Grand Dawn lain di dalam menara yang menunggunya untuk memahaminya. Serangan yang gagal membuat Soaring Immortal menghentikan kemajuan mereka. Apakah menyerah? Seorang penonton berkomentar. Namun, murid-murid mereka mengeluarkan beberapa benda logam yang aneh. Entah dari logam apa benda itu dibuat, tetapi setiap bagiannya telah dimurnikan dan penuh kekuatan. Klik, klak. Setelah para murid meletakkan fondasinya, benda-benda itu benar-benar menyatu dengan kecepatan yang semakin cepat. Memperbaiki. Hanya dalam waktu singkat setelah potongan logam menyatu, seorang raksasa besar muncul di hadapan dunia. Klik, klak. Sebanyak 8 raksasa terbentuk dengan proses yang sama di 8 arah berbeda di sekitar Paro. Yang paling mengejutkan orang-orang adalah tubuh mereka diukir dengan banyak giok halus kaisar abadi yang sempurna. Setiap batu giok adalah energi abadi. Mereka cerdas dan diinginkan oleh semua orang di dunia. Benda apa itu? Orang lain berteriak keheranan. Mereka pasti sedang menembaki senjata, yang ditenagai oleh Immortal Emperor Refined Jades. Salah satu dewa raja berspekulasi, mereka datang dari kaisar atau makhluk tak terkalahkan lainnya di Soaring Immortal. Gemuruh. Sementara orang-orang bertanya-tanya siapa mereka, 8 raksasa baja mulai menyerang Paro. Tangan mereka berubah menjadi bor yang berputar cepat. Mereka datang dari langit dengan momentum luar biasa untuk menyerang penghalang terang. Dalam sekejap mata, kepulauan itu seakan semakin terdorong ke dalam lautan. Area besar yang dipenghalang itu sedikit terdorong ke bawah, hampir ditembus. Untungnya, penghalang ini sangat kuat. 8 raksasa masih belum bisa menembusnya tetapi beberapa retakan telah muncul di lokasi yang terkena dampak. Para murid di Perliang baru saja merasa lega merasakan hati mereka tergantung pada seutas benang lagi. Untungnya, cahaya menara mutiara semakin mengikat. Semua retakan muncul kembali. Siapa sih yang menciptakan menara ini? Itu benar-benar dapat menghentikan Soaring Immortal. Banyak yang terkejut setelah melihat ini. Kekuatan besar lainnya tidak akan bisa menangani hal ini. Garis pertahanan mereka akan hancur tetapi tidak dengan Paro. Seseorang mengingatkan orang banyak, jangan lupa, Raja Naga Hitam memerintah selama 3 generasi. Bisakah dia melakukannya tanpa cara yang tidak terpecahkan? Kaisar ketiga itu sangat menghormatinya sehingga orang dapat dengan mudah membayangkan kekuatan. Menurut saya, menara ini pasti berasal dari Raja. Hanya seseorang dengan levelnya yang bisa menciptakan penghalang yang luar biasa. Orang-orang menganggap komentar ini masuk akal. Sayangnya, sebenarnya menara itu berasal dari Dark Crow. Ada rahasia besar di menara. Selain itu, beberapa bahan konstruksi berasal dari tambang abadi Crystal Vault. Sisa tambang digunakan untuk membuat menara. Meskipun disebut sisa oleh Li Qiye, mereka sangat berharga bagi dunia. Gemuruh. Kedelapan raksasa itu berusaha sekuat tenaga seperti badai. Mereka harus menembus penghalang Paro. Karena mereka didukung oleh batu giok kekuasaan, mereka memiliki sumber kekuatan yang cukup untuk menyerang tanpa istirahat. Ini adalah senjata pengepungan Soaring Immortal yang luar biasa. Selama pengepungan, penyerang pada akhirnya akan merasa lelah. Namun, raksasa ini bisa bertahan selamanya selama ada cukup batu giok sebagai bahan bakarnya. Bagi kekuatan besar lainnya, batu giok kerajaan terlalu berharga tetapi tidak berarti apa-apa di mata Soaring Immortal. Raja jelas terpengaruh ketika para raksasa terus mengamuk. Dia terus-menerus tersendat dengan kekuatan yang goyah. Para raksasa langsung mengguncang menara. Sebagai penguasa menara, Grand Dawn dan kekuatannya terhubung langsung ke menara. Oleh karena itu, dia juga merasakan tekanannya. Tidak ada waktu untuk bermain-main dengan kalian bertiga. Long Aotian menyadari sesuatu saat bertarung di langit melawan kelompok Hailin. Dia melancarkan serangan yang tak terpecahkan dengan senjata warisannya dan menembus langit.
Kegelapan pun terjadi dan ketiganya tidak dapat menahan serangan ini sama sekali. Mereka terpesona menuju cakrawala, nasib mereka tidak diketahui. Setelah menghempaskan kelompok Hailin, suara mendegung datang dari tubuh Aotian saat tubuhnya menjadi cemerlang seperti matahari yang menyilaukan. Dalam sepersekian detik ini, dia telah mendorong fisiknya hingga batasnya dan melonjak menuju Pearl City. Dia ingin menggunakan kecepatan luar biasa ini untuk melewati penghalang pertahanan. Ledakan, Long Aotian sangat cepat. Ketika kedua belah pihak berjanji, penghalang itu tenggelam jauh ke bawah tetapi dia masih tidak bisa menembusnya. Ledakan, selanjutnya, dia terbang dari serangan balik yang dihasilkan. Penghalang itu terlalu kuat, bahkan Aotian tidak cukup cepat untuk melewatinya. Banyak orang yang terkejut melihat hal ini. Aotian melirik ke arah penghalang sebelum berbalik untuk pergi ke celah langit. Apa yang dia lakukan? Seorang yang berdekatan tidak dapat mempercayainya, apakah dia menyerah? Menurutnya ini tidak benar. Aotian bukanlah seseorang yang mudah menyerah, sama dengan Soaring Immortal. Lebih jauh lagi, dia membutuhkan jarak yang lebih jauh. Seorang God King menggunakan peluncurannya untuk melihat ke langit. Hanya orang-orang tingkat ini yang mampu memahaminya. Ini dimulai. God King tua lainnya berkemah setelah mengetahui niat Aotian. Kerumunan lainnya tidak dapat melihat apapun sehingga mereka tersesat. God King lama itu benar. Long Aotian ingin menggunakan jarak yang sangat jauh karena tidak ada masalah bagi fisiknya. Selama dia memiliki cukup ruang, dia akan mampu mengerahkan kecepatan tertinggi di dunia ini, mampu melampaui segalanya, bahkan waktu itu sendiri. Meskipun banyak pihak yang tidak mengetahui apa yang dia lakukan, mereka dapat merasakannya karena waktu seperti berjalan cepat dalam situasi seperti ini. Dalam sekejap mata, segala sesuatu di dunia menjadi lambat. Semua orang bisa melihat bayangan samar tapi mereka tahu itu adalah Aotian. Selanjutnya, stagnasi menghilang. Waktu berjalan normal kembali tetapi masalah berbeda. Orang-orang bisa melihat Long Aotian mencengkeram leher raja. Tanpa ragu, sang jenius tertinggi telah menemukan petunjuk dan mengetahui bahwa penghalang itu berhubungan erat dengan raja. Hanya dengan menangkapnya mereka dapat memecahkan masalah tersebut. Suara mendesing. Bang! Akhirnya, suara dia melintasi area itu akhirnya menyusul sisa-sisa bayangan. Banyak yang akhirnya melihat Aotian menerobos penghalang tetapi ini telah terjadi beberapa waktu lalu. Dia sangat cepat. Raja itu cukup kuat tetapi dia tidak bisa menghindarinya. Dicengkeram merangkum membuatnya kehabisan nafas karena energi darahnya mengamuk. Cahaya di menara mutiara langsung menyala. Bang! 8 raksasa itu akhirnya berhasil menembus penghalang pertahanan. Kubah itu pecah menjadi potongan-potongan kecil cahaya. Membunuh. Anggota dari Soaring Immortal meraung setelah melihat kesempatan langka ini dan segera melompat ke kota. Bertarung. Para murid dari Pearl tidak mengalah dan juga mempertahankan posisi mereka untuk menangkis musuh. Mutiara sudah habis. Aotian mencibir. Sayangnya, dalam sepersekian detik, liontin di depan dada sang raja memancarkan cahaya tak terbatas. Orang-orang tidak bisa membuka mata. Dahinya bersinar dan sebuah menara kecil muncul dengan badai yang dahsyat. Bahkan seseorang seperti Aotian tidak bisa memenjarakannya lebih lama lagi. Kelima tikungan terasa sakit dan harus melepaskan sang pangeran. Sepersekian detik kemudian, sang raja menggunakan kecepatan yang luar biasa untuk mundur. Dia muncul dan menggunakan immortal fisiknya lagi untuk melompat ke arahnya. Dalam pikirannya, dia bukan tandingannya dalam hal kelincahan meskipun dia lebih cepat. Namun, dia hanya mengambil langkah pertama sebelum buru-buru berlari mundur. Saat ini, muncul firasat bahwa sesuatu yang berbahaya akan datang. Dia memperkuat pendiriannya dan menghancurkan bumi di belakangnya. Dia mendongak dan melihat seorang wanita berdiri di hadapan raja. Dia yang tertinggi dan melampaui Dewi Laut. Zi Chuining berdiri di sana dengan tombak di tangannya. Warnanya merah dengan kilatan cahaya berdarah. Bahkan karakter seperti Aotian pun merasa ngeri dengan penampilannya yang seolah-olah bisa menembus mengulangi kapan saja. Perlu diingat bahwa sedikit hal yang dapat membuat takut hingga level ini, tetapi tombak ini berhasil melakukannya, tidak peduli seberapa kuatnya dia, ujung senjata ini masih bisa dengan mudah menembus tenggorokannya. Dia tiba-tiba berpikir, tombak ini tidak hanya mampu menusuknya. Bahkan Kaisar Abadi pun akan menjadi korbannya. Para penonton di Cakrawala merasakan hawa dingin di tenggorokan mereka, tidak peduli jarak mereka begitu jauh.
Saat mereka melihat ujung tombak yang berkedip, mereka masih tercekik dengan kaki yang melemah. Tombak ini terlalu mengerikan terutama jika Zi Chuining adalah penggunanya, sepertinya tidak ada yang bisa dihentikan. Itu adalah senjata yang pasti bisa membunuh. Senjata apa itu? Seorang God King sedang mengetik. Tombak darah abadi, dulu dikenal sebagai tombak naga hitam, tidak ada yang bisa mengungkapkan senjata ini dan tetap tenang. Darah di sana sepertinya berasal dari Kaisar Abadi. Setelah menghentikan Long Aotian, Zi Chuining memberitahu Raja, lindungi kota, serahkan ini padaku. Raja menerima perintah tersebut dan berbalik untuk pergi. Dengan dengungan, menara mutiara kembali menyala dengan cahayanya yang menyilaukan. Ah! Jeritan sepertinya terdengar. Selama pertempuran kecil, Sekte Soaring Immortal masih berada di atas angin. Meskipun Pearl memiliki keunggulan jumlah, ia tidak dapat menghentikan sekte ini. Banyak murid yang dipaksa kembali sementara kota kehilangan banyak wilayah penting. Menodai darah bumi, begitu banyak paviliun yang rusak dengan lubang-lubang muncul di dinding. Pergi. Pada saat ini, kelompok 3 Hailin berkumpul dalam pertempuran. Hailin memegang trisulanya dan melawan God King. Naga emas itu meraung dan mencabik-cabik musuh. Ding Yuanhou dalam wujud bantengnya mengamuk di mana-mana dan menghancurkan kelompok pejuang. Karena keberadaan mereka, situasi menjadi lebih baik bagi kota Mutiara. Orang-orang yang selamat dari ras iblis dan faksi monster laut bertarung bersama dengan para murid Mutiara. Dalam pikiran mereka, Mutiara adalah tempat perlindungan terakhir mereka. Jika Pearl jatuh, tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk pergi di laut besar. Suara membaik. Raja mengendalikan menara itu lagi dengan cahayanya yang tak terbatas. Sinar menyinari masing-masing murid dari Pearl. Dalam waktu singkat, sepertinya mereka memiliki baju besi baru yang terbuat dari cahaya. Ini adalah berkah perlindungan dari menara. Membunuh. Mereka mendapatkan kembali semangat dan niat melawan mereka. Meskipun mereka bukan tandingan musuh, mereka tetap bergerak maju dan ingin menjatuhkan sebanyak mungkin sebelum mati. Sementara itu, Zi Chuining menghentikan Long Aotian di tembok kota. Dengan tombak di tangannya, aura pembunuh muncul saat dia berdiri tegak seperti seorang jenderal yang telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Tombak itu terus menimbulkan rasa takut pada musuhnya. Memperbaiki, surga favorit tidak berani meremehkan musuh. Nyanyian pedang bergema di langit. Dia perlahan menghunuskan pedang berbudi luhur dengan ekspresi tegas. Dengan pedang berbudi luhur yang siap bertempur, Aotian menjadi lebih percaya diri dengan aura kemunculannya dan mengelilingi tubuhnya. Sepertinya dia mengenakan baju besi seorang kaisar, memungkinkan dia menjadi satu-satunya penguasa 9 langit. Meskipun keinginannya untuk meningkat, dia masih berhati-hati dan mengungkap tombak darah abadi. Kembali ke pertarungan sebelumnya melawan kelompok Hailin, dia masih menggunakan senjata kekalahan, meskipun harta kehidupan biasa. Tapi itu tidak akan berpengaruh lagi terhadap Zi Chuining dan tombaknya. Aotian harus mengeluarkan pedang berbudi luhur karena dialah yang akan merasakan kepahitan dengan meremehkannya. Dewi Penindas Surga, Tuan Kota, banyak hal yang mengejutkan yang dilihatnya. Dalam waktu singkat, mereka saling melirik dan merasa ini cukup aneh. Aliansi antara kedua sekte diketahui oleh semua orang tetapi sekarang, Pearl dan Soaring Immortal sedang berlangsung. Kemandirian Pearl adalah satu hal, tetapi bahkan penguasa penindasan surga saat ini bertarung melawan Long Aotian. Lebih penting lagi, ini adalah pernikahan yang ditentukan oleh senior dari kedua belah pihak. Hal ini membuat orang berpikir tentang Verces yang membawa pergi pengantin wanita dan ini memicu sisi gosip mereka. Sepertinya Sang Dewi ingin mengikuti Verces dan tidak peduli dengan pernikahannya, tidak heran mengapa dia melawan Long Aotian. Itu sebabnya Pearl juga melawan Soaring Immortal karena mereka mendukungnya. Seorang pemuda berkata, itu paling kejam bagimu, mencuri istri orang lain dengan begitu mudahnya. Aliansi pernikahan tingkat ini benar-benar merupakan masalah besar tetapi Verces tidak peduli. Lebih penting lagi, Sang Dewi jatuh cinta padanya. Pesonanya benar-benar tidak ada batasnya. Pemuda lain mulai mengagumi Verces. Seorang yang terlibat berbeda yang pernah mengunjungi Eastern Hundred Cities di Grand Middle Territory juga berkata dengan rasa iri, yang paling ganas tidak hanya ganas namun dia juga sangat menawan. Saya mendengar Peri Mei dan Dewi Pedang Bai mengikuti semua perintahnya. Putri-putri lain juga jatuh cinta padanya. Apalagi yang bisa ditanyakan seorang pria.
Dalam waktu singkat, banyak anak muda yang iri atau bahkan iri padanya. Menikahi salah satu gadis di atas saja sudah merupakan akumulasi karma baik selama 3 generasi. Tapi sekarang, Verces punya begitu banyak. Bagaimana mungkin mereka tidak cemburu? Saudari, jangan lupakan perjanjian antar sekte kita. Long Aotian berkata perlahan sambil melihat ke arah Chu Yining. Aotian tidak merasa malu dengan kejadian pencurian pengantin, tapi dia juga tidak ingin terus memikirkan hal itu. Itu adalah pernikahan politik tanpa romansa apapun, jadi dia tidak keberatan. Pangeran Kekaisaran yang panjang, saat kamu menyerang Pearl, perjanjian kita tidak lagi efektif, setidaknya di mataku. Kata Chu Yining, tapi penindasan surga masih menjadi sekutu kita. Kata Long Aotian dengan tajam. Gu Zun tidak mewakili penindasan surgaku. Dia berkata perlahan, ini semua ulahnya. Jika Anda ingin menunjukkan niat baik kepada sekte saya, kirim kembali pasukan Anda atau kami akan menjadi musuh. Kalau begitu, tidak ada yang perlu kita katakan. Aotian menggelengkan kepalanya dengan sikap tegas, ini bukanlah sesuatu yang Anda atau saya dapat putuskan. Namun perlu diingat bahwa jalan menuju tahta itu kejam. Jika kamu menghalangi jalanku, aku akan membunuhmu. Aotian adalah orang yang luar biasa. Dalam pikiranku, Grand Dao adalah yang paling penting, romansa tidak signifikan, tidak peduli apakah dia menyukai atau tidak, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang menghalangi jalannya. Dia memiliki kualitas yang tepat untuk menjadi seorang kaisar, pola pikir yang benar, hati Dao yang teguh, dan tekad yang pantang menyerah untuk tidak pernah melihat ke belakang. Baiklah, kalau begitu aku akan melihat teknikmu. Zi Chuining merespons dengan kuat tanpa rasa takut. Jadilah. Aotian dengan keras menyatakan, tidak ada yang akan menghalangi. Langkahku hari ini, aku akan meratakan kotamu. Memperbaiki. Tsunami keluar dari pedang berbudi luhur. Hanya pantulannya saja yang bisa memamerkan bintang-bintang di langit. Ledakan. Aotian belum menyerang tetapi sebuah kaki datang dari langit dengan momentum yang tak terhentikan, mampu menekan seluruh alam. Ekspresi Aotian meredup setelah melihat kaki ini dan harus melepaskan serangan pedang untuk menghentikan hentakan tirani. Bang! Serangan pedangnya yang luar biasa, vitalitas yang luar biasa, dan gaya tertingginya tidak ada gunanya. Dia menabrak tembok kota dan mengubur di antara tempat tinggalnya. Makan ini. Detik berikutnya, dia tiba-tiba muncul di langit dengan kecepatan yang luar biasa, tidak ada yang melihat bagaimana dia keluar dari habitatnya atau dikurung. Memperbaiki. Serangan itu memecah kekacauan primordial, galaksi, dan segudang Dao dengan ketajamannya yang tak tertandingi. Para God King akan dipenggal dan para dewa ketakutan sebelum mengambil tindakan ini. Ledakan. Diluncurkan. Diluncurkan. Dengan peluncuran ledakan keras, 12 tinju langsung menjadi satu. Gerakan ini menghancurkan segalanya dan menghancurkan pedang serangan. Kubah langit hancur seketika dalam kontes ini. Sebuah lubang hitam yang mengerikan muncul. Ini akan menjadi tanda yang tak terhapuskan di langit selama bertahun-tahun mendatang. Semuanya menjadi gelap. Butuh beberapa saat sebelum lampu kembali menyala. Semua orang melihat dua orang berdiri di langit, salah satunya adalah Long Aotian. Paling ganas. Yang paling ganas ada di sini. Seorang penonton berteriak setelah melihat orang lain. Suasana menjadi tegang. Semua mata yang bersemangat dan bertempur di Pearl tidak lagi dapat menarik perhatian mereka. Semua orang hanya peduli pada Verces dan Long Aotian serta pertarungan kedua di antara mereka. Sangat kuat, bertarung melawan senjata dengan memukul. Generasi terakhir menarik napas dalam-dalam setelah melihat ini. Ini bukan berarti hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi senjata khusus ini berbeda. Itu adalah pedang berbudi luhur yang bahkan bisa menghalangi dewa legendaris. Mereka tidak akan berpikir untuk melawannya dengan tangan kosong. Namun, hanya satu tempat saja yang bisa menghentikan pedangnya. Kejadian sulit dan mengerikannya hal itu. Orang-orang menjadi merinding dan merasa berdebar bisa menandingi senjata apapun di dunia ini. Li Qiye, rasa haus darah Aotian meletus. Keduanya tidak akan berbagi langit yang sama. Bagi Aotian, dia harus membunuh Li Qiye untuk menjadi seorang kaisar atau hal itu akan jauh di luar jangkauannya. Namun, meskipun dia entah bagaimana menjadi salah satu dari mereka tetapi Li Qiye masih hidup, pria itu selamanya akan menjadi bayangan dan ancaman dalam pikirannya. Jadi,
salah satu dari mereka harus mati agar Aotian bisa mendapatkan kedamaian kembali. Li Qiye memandang dan tersenyum santai, kamu sembuh dengan cepat hanya dalam beberapa hari, kesan obat di sektemu tidak buruk. Aotian hanya didiamkan. Diserang ke dimensi berbeda oleh Li Qiye adalah kekalahan pertamanya. Namun, Aotian tidak hancur atau kehilangan kepercayaan dirinya karenanya. Hati Daonya menjadi lebih keras, dia ingin menantang pria itu lagi dan berpikir bahwa Li Qiye hanya akan menjadi kerikil dalam perjalanannya menuju tahta. Ini akan membuat perjalanannya semakin lengkap dan sempurna. Bukan hati Dao yang buruk, tidak heran mengapa kamu memiliki pencapaianmu saat ini. Li Qiye meliriknya dan tersenyum. Dia memuji anak itu. Banyak orang akan khawatir setelah kalah sekali darinya, tetapi efeknya hanya dapat diabaikan pada Aotian. Itu menunjukkan betapa kerasnya hati Daonya. Bukan suatu kebetulan bahwa dia bisa menjadi penerus Soaring Immortal. Bakat dan hati Daonya bersama-sama menjadi siapa? Dirinya. Long Aotian dan Li Qiye sedang melayang di langit. Mata Aotian cukup tajam untuk menembus segala sesuatu sementara Li Qiye berdiri di sana dengan santai seolah-olah dia hanya sedang menghadapi orang asing di jalan. Penonton yang tak terhitung banyaknya menahan nafas. Mereka tahu bahwa pertempuran besar akan terjadi dan memikirkan pemenangnya. Li Qiye, kamu akan menjadi kerangka di jalur kekuasaanku. Aotian menatapnya dan berkata dengan dingin. Setiap kata nyaring dan kuat. Mereka mewakili keinginan abadinya untuk membunuh Li Qiye. Hal ini membuat Li Qiye mantap dan tersenyum, kamu sendiri tidak akan mampu melakukannya. Meskipun memiliki fisik yang sempurna, kekuatanmu masih jauh dibandingkan dengan kaisar penyerang yang sebenarnya. Tidak ada jalan. Para ahli di perceraian menjadi skeptis. Semua orang tahu bahwa penyelesaian akhir bisa menjadi kaisar penyerang. Pernyataannya berbeda dengan kepercayaan umum. Aotian diterima tanpa menyetujui atau membalas. Tidak perlu merasa tidak yakin. Li Qiye tersenyum gembira, 3 talenta suci dan seni dari 5 kaisar, itu adalah pencapaian yang luar biasa. Sayangnya, Anda terlalu terburu-buru dan memaksakan diri mencapai penyelesaian besar sebelum kesempurnaan Grand Dao Anda. Hal ini mengakibatkan cacat pada fisik Anda, sesuatu yang tidak dapat diperbaiki bahkan jika Anda menjadi seorang kaisar. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak dapat menangani 1000 gerakan melawan 1 gerakan. Bahkan 500 gerakan mungkin sulit. Pernyataan ini membuat penonton merenungkan dan saling memandang. Mereka merasa ada sesuatu yang lain dalam kepercayaan umum ini. Mereka mengira penyelesaian akhir dapat menyerang seorang kaisar, tapi mungkinkah itu masalahnya? Terus, Aotian tidak terganggu, Grand Dao tidak ada habisnya. Saya bisa memperbaiki kekurangan ini setelah menjadi satu. Aotian sangat percaya diri bahkan setelah kalah untuk pertama kalinya. Di matanya, tahta itu pasti miliknya karena kekuatan yang luar biasa dan pencapaiannya yang tiada taraf. Menjadi percaya diri bukanlah hal yang buruk. Li Qiye tersenyum dan berkata, ini menunjukkan ambisi dan keinginanmu untuk melampaui para resi sebelumnya termasuk para kaisar dari sektemu. Kamu percaya bahwa kamu akan menjadi seorang kaisar yang lebih kuat dari mereka atau bahkan menjadi seseorang yang sebanding dengan nenek moyangmu, Kaisar Abadi Fei. Kemudian, Aotian berkata dengan dingin, dia tidak terburu-buru menyerang dan membunuh karena Li Qiye adalah satu-satunya saingan di level ini. Aku tidak meremehkanmu. Li Qiye menggelengkan kepalanya, bahkan jika aku membiarkanmu menjadi seorang kaisar, dengan kondisimu saat ini, kamu tidak bisa melampaui Kaisar Abadi Tunri dan Kaisar Abadi Bami. Bakatmu mungkin lebih baik daripada Kaisar Abadi Tunri tetapi kamu terlalu tidak sabar, tidak bisa tenang. Yang terbaik yang bisa Anda lakukan adalah menjadi kaisar biasa. Penonton terkejut melihat dua musuh bebuyutan itu berbicara. Mereka mengira pertempuran akan terjadi saat mereka melihatnya, tetapi ini hanya diskusi tentang Kaisar Abadi. Mungkin hanya orang-orang di level mereka yang akan memahami alur pemikiran mereka. Aku khawatir kamu tidak akan bisa hidup untuk melihat itu. Aotian tidak terpengaruh dan mencibir, setelah aku menyentuh tubuhmu, kamu akan melihat aku akan menjadi kaisar seperti apa. Li Qiye tersenyum dan berkata, masih hati Dao yang teguh. Baiklah, aku akan menjatuhkanmu lagi. Kami akan melihat berapa banyak kekalahan yang diperlukan sebelum jantung Anda terpengaruh. Aotian memahaminya sebagai jawaban, Li Qiye, yang terguncang adalah kamu. Gemuruh.
Sebuah portal besar muncul di langit dengan orang-orang yang menggali keluar. Ini adalah legiun lain yang terdiri dari 10.000 orang, cukup untuk menimbulkan ketakutan pada kepadatan. Itu adalah hutan baju besi dan tombak. Para prajurit berdiri tegak dengan aura pembunuh dan berniat menghancurkan, bahkan lautan pun akan merata di hadapan kekuatan mereka. Ini adalah pasukan baja, yang mampu menghancurkan segalanya. Teleportasi cepat 10.000 pasukan menunjukkan betapa menakjubkannya Soaring Immortal dengan sumber daya mereka. Jenis kekuatan seperti ini tampaknya sangat umum bagi mereka. Ledakan. Dalam sekejap mata, ledakan keras menghancurkan langit. 5 God King muncul entah dari mana. Mereka sangat tua dengan rambut putih dan meskipun umur mereka sudah layu, mata mereka masih bersemangat dengan api God King. Di dalam mata mereka terdapat turunan dari berbagai hukum Grand Dao. Kekuatan tak terbatas sedang dikembangkan di dalam. Kelima God King tidak menyembunyikan aura mereka sama sekali dan membiarkan berkeliaran bebas seperti tsunami tingkat bencana. Itu menghantam langit dan dengan ganasnya menghancurkan semua bintang di atas. Kelima God King segera mengepung Li Qiye bersama Long Aotian dan memblokir semua jalan keluarnya. Li Qiye masih tersenyum, kualitasnya agak buruk dengan fondasi Dao yang tidak sempurna, tapi ini memang langkah pertama menuju level legendari God King. Tentu saja, kalian berlima hanyalah tiruan yang buruk dibandingkan dengan aslinya. Kelima God King itu menyorotinya dengan rasa haus darah yang mengerikan. Mereka adalah God King legendaris, namun Li Qiye menyebut mereka tiruan yang buruk. Ini benar-benar membuat mereka gila tetapi karena mereka berasal dari Soaring Immortal, mereka masih bisa tetap tenang. Saat Li Qiye melakukan tindakan sekecil apapun, mereka akan memberikan pukulan yang fatal. Dewa legendaris. Para master sekte di sana merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka setelah mendengar ini. Untuk kekuatan yang besar, sungguh menakjubkan memiliki God King. God King legendaris akan menjadi permata berharga sekte ini. Saat ini, Soaring Immortal memiliki 5 di antaranya yang muncul begitu saja. Kekuatan ini cukup untuk meratakan garis keturunan apapun di laut besar kecuali penindasan surga. Ini memberi semua orang perspektif baru tentang warisan Soaring Immortal. Itu jauh lebih menakutkan, di luar imajinasi mereka. Namun, komentar Li Qiye juga membuat mereka teringat. Ini adalah dewa legendaris yang akan dihormati dimanapun mereka berada dan jumlahnya ada 5. Sayangnya, dia menyebut mereka tiruan yang buruk, seolah-olah God King seperti itu tidak bisa dilihatnya dan tidak layak untuk disebutkan. Mereka hanya bisa tersenyum tak berdaya. Ini bukan pertama kalinya mereka merasakan gayanya yang mendominasi dan arogan. Satu saja tidak cukup jadi harus menambah jumlahnya sekarang. Li Qiye memandang Aotian dan tersenyum. Tidak, aku hanya ingin kamu melihat orang-orang di sisimu mati dengan tertidur. Jika mereka memilih Anda, biarkan mereka mati dengan kematian yang berarti. Kamu hanya akan bisa berdiri dan menyaksikan mereka dibunuh satu demi satu. Kerumunan orang atas ketakutan deklarasi ini. Mereka bisa membayangkan sungai darah dan gunungan tulang berserakan di sekitar mutiara secara bersamaan dengan ratapan direndam. Mereka memahami bahwa Soaring Immortal dan Long Aotian ingin memberi contoh pada Li Qiye. Ini adalah peringatan bagi semua orang di dunia ini bahwa mereka yang mendukung Verces akan dihancurkan tanpa ampun. Penonton yang berpikir jika mereka membuat pilihan saat ini, tidak ada yang akan memihak Verces. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa menonton dan apakah hati Dao kamu bisa tetap kuat di bawah pernikahan ini. Aotian mencibir dengan kilatan mematikan yang mengerikan di matanya. Ini juga merupakan cara untuk menjatuhkan Li Qiye. Itu sebabnya dia menyuruh 5 dewa legendaris memanggil pria itu. Dapat dikatakan bahwa dia tidak terburu-buru membunuh Li Qiye. Tujuannya adalah menyiksanya dengan membiarkan dia menyaksikan teman-temannya mati. Ini adalah cara untuk mempengaruhi hati Dao-nya. Sementara itu, penonton yang melihat diri mereka berpikir bahwa bermusuhan dengan Aotian adalah hal yang sangat menakutkan. Li Qiye tidak dapat menahan senyumnya sambil melihat ke arah 5 dewa legendaris dan legiunnya. Sepertinya kamu tidak memahamiku sama sekali, begitu pula dengan para leluhur yang mendukungmu. Ini sungguh mengecewakan. Soaring Immortal menghasilkan beberapa orang idiot. Nenek moyangmu, Kaisar Abadi Renxian, adalah seorang visioner. Siapa yang mengira bahwa keturunannya adalah sekelompok orang bodoh? Membunuh. Aotian berteriak tanpa perlu berkata-kata lagi.
Dia ingin menggunakan tindakannya untuk menyakiti Li Qiye dan membiarkan dunia mengetahui nasib orang-orang yang menentangnya. Ini tidak hanya berakhir dengan kematian, bahkan teman dan keluarga pun akan terbunuh. Membunuh. Legiun dari Soaring Immortal menanggapi perintahnya. Mereka melaju menuju Pearl seperti banjir yang tak terhentikan. Dentang, dentang, dentang. Lonceng peringatan bergema di seluruh kota saat penduduk menjadi panik. Bertarung. Para murid dari Pearl juga mengeluarkan seruan perang. Mereka tidak punya pilihan lain, entah itu bertempur sampai mati atau lari dan dibunuh. Oleh karena itu, mereka berlari ke depan untuk menghadapi musuh mereka dengan putus asa. Gemuruh, dunia dan mutiara terus berguncang. Pearl adalah kota yang bisa menghilang dalam badai krisis ini kapan saja. Sudah mengalami kesulitan menghadapi legiun pertama dari Soaring Immortal dan terus-menerus dipaksa mundur. Saat ini, legiun lain dengan kekuatan yang sama membuat perlawanan semakin sulit. Jeritan dan darah tersebar di seluruh kota. Garis pertahanan di dalam kota hancur seketika sehingga pasukan yang tersisa mundur ke daerah tengah. Li Qiye, buka matamu dan saksikan kehancuran Pearl. Biasakan perasaan ini karena kamu memiliki Soaring Mortal sebagai musuh. Aotian berkata dengan dingin, Soaring Immortal, hanya sekelompok orang bodoh. Li Qiye menahannya, ayolah, Azure Dragon, inilah waktumu untuk mengaum dan melindungi 9 dunia. Biarkan mereka merasakan kemarahanmu. Ledakan, langit hancur dengan platform pertempuran. Itu langsung memindahkan pasukan ke tempat ini. Legiun ini dikelilingi oleh kekacauan primordial dan aura kuno namun kuat. Tampaknya telah terkubur selama jutaan tahun. Semua prajurit mengenakan baju besi bersisik biru dengan Azure Dragon yang mengangkat cakarnya tersulam di bagian depan. Naga-naga ini sangat kejam, mampu menghancurkan segalanya. Legiun itu sendiri adalah tombak paling tajam yang tidak ada apapun di dunia ini yang mampu menghentikan tusukannya. Bahkan legiun kerajaan dan kaisar pun bisa menjadi mangsa ketajamannya. Legiun dari Soaring Immortal tampak seperti orang baru dibandingkan dengan legiun ini. Hal ini menjadi semakin jelas setelah melihat prajurit tua penting di legiun ini. Mata mereka dingin tanpa ada tanda-tanda rasa takut. Apalagi ketika seorang kaisar berdiri di depan mereka, mereka masih akan mengangkat tombaknya dan mengambil barisan depan. Mereka berani melawan keberadaan apapun di dunia. Seolah-olah mereka adalah pejuang alami dengan pengalaman yang ditambahkan pada saat ini. Spanduk perang mereka berkibar di langit. Itu juga merupakan gambar yang sama dari Azure Dragon. Sepertinya ia ingin mengibarkan bendera untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Saat legiun ini muncul, 9 dunia menjadi dingin. Orang-orang bergidik di mana-mana, tidak peduli siapa mereka. Bahkan Dewa Perang pun masih merasa takut. Au, legiun itu mendarat dan mengeksekusi 2 legiun lainnya dari menuju Soaring Immortal dengan teriakan naga. Ah, tengkorak beterbangan di tengah ratapan. Darah muncrat kemana-mana di hadapan mesin perang ini, pemanen tengkorak. Mereka berjuang untuk membunuh dengan setiap teknik. Rasa haus darah mereka yang mematikan dan sikap ceroboh mereka terhadap keselamatan mereka sendiri adalah aspek paling menakutkan dalam pertempuran mereka. Tidak, jeritan terus berlanjut tanpa henti. Bahkan para God King pun meratap saat kepala mereka melayang dengan mata terbuka lebar. Ini adalah legiun paling menakutkan yang pernah mereka lihat. Legiun Drakonik mengamuk di medan perang seperti naga sejati. 2 legiun lainnya tidak bisa memperlambatnya sama sekali. Para prajurit tua di legiun bahkan lebih luar biasa. 5 tentara tua membentuk tim yang bisa langsung mengakhiri God King dalam adegan pembunuhan. Kerumunan kaget melihat ini. Dalam pikiran mereka, God King adalah eksistensi tertinggi tetapi tim lama ini saja sudah cukup untuk menghancurkan tubuh mereka. Bagian yang paling menakutkan adalah ekspresi para prajurit tua ini. Teknik pemotongan dan pemanggalan kepala mereka sempurna. Sepertinya mereka tidak mengoperasi manusia, hanya hewan ternak yang tidak berdaya. Ah, murid-murid dari Pearl tidak lagi berteriak. Dalam waktu singkat, panen terus berlanjut dan hanya ada sedikit yang tersisa di Legiun Soaring Immortal. Para anggota terkuat di antara para penonton juga merasa takut. Mereka akan sulit melupakan pertempuran seumur hidup mereka. Memperbaiki, dentang logam terus berlanjut. Saat legiun membunuh para murid, sebuah serangan tombak muncul entah dari mana dan ditujukan ke 5 dewa legendaris yang mempengaruhi Li Qiye. Membunuh.
Kelima God King bereaksi dengan cepat dan memiliki kekuatan yang cukup untuk meratakan langit. Hukum kehancuran yang gila menghancurkan ruang dan waktu. Namun, dentingan logam ini memiliki ritme yang aneh. Itu menghancurkan semua hukum kekuasaan meskipun itu berasal dari dewa legendaris. Tombak itu berlanjut dengan momentum yang mematikan. Saat pemogokan ini terjadi, semuanya sudah pasti. Membuka, kelima God King bekerja sama untuk melancarkan gerakan tirani. Tembok dewa yang telah melampaui semua batas fisik sepertinya menghentikan semua serangan. Namun tombak itu menghantam dinding dan langsung menembusnya. Brengsek, lebih banyak darah yang keluar. 5 dewa legendaris ditindik tenggorokannya. Mereka masih tersesat dalam ketidakpercayaan. Mereka adalah 5 dewa legendaris yang bekerja bersama namun mereka masih tidak bisa menghentikan tombak ini. Aotian juga kaget melihat ini. Penyelesaiannya yang luar biasa, Soaring fisik, bereaksi lebih cepat. Pedang kebajikannya menutupi langit dengan aura kehancuran yang menghancurkan. Itu adalah pemusnahan surgawi. Ledakan. Pemusnahan itu membuat dunia menjadi gelap. Matahari di langit terhapuskan, sepertinya akhir dunia akan datang. Memperbaiki. Dampaknya menggema di seluruh dunia Kaisar Fana. Hanya suara ini saja yang terasa abadi seperti otoritas tertinggi yang ada, tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Pemusnahan dihentikan oleh tombak, mengakibatkan percikan api beterbangan kemana-mana dan menghancurkan bintang-bintang. Langit yang awalnya gelap tampak cemerlang dengan kembang api baru. Para pembudidaya biasa jatuh ke tanah, lumpuh. Mereka tidak bisa menahan aura ini. Bahkan para God King pun kehilangan warnanya dan merasa benar-benar tidak berharga di hadapan kekuatan ini. Apakah itu serangan dari Kaisar Abadi? Dalam sepersekian detik ini, semua orang mendapat ilusi bahwa ada seorang kaisar di sekitar. Memperbaiki, tombak itu tiba-tiba bergerak dan kepangeranan alam semesta bersamanya. Serangan berikutnya tidak dapat dihentikan. Ledakan. Long Aotian terbang sejauh lebih dari 10.000 mil dan menghemat darah di bawah tekanan tombak. Semua orang tercengang dengan pemandangan yang mengejutkan ini. 5 God King legendaris dari Soaring Immortal telah dibunuh dalam waktu singkat. Apalagi Long Aotian dengan fisiknya yang sempurna hilang hanya dalam satu gerakan. Kejadian menakutkankah karakter ini? Inilah alasan mengapa semua orang mengira pendatang baru itu adalah seorang kaisar. Di sudut mata mereka terdapat seorang lelaki tua dengan ekspresi tegas. Wajahnya tampak telah dipol oleh waktu. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa memodifikasinya lagi. Setiap fitur dan garis didefinisikan dengan jelas. Dia sedang menunggangi seekor kuda jantan dewa. Meski terbuat dari perunggu, ia penuh kehidupan dan otot-ototnya hidup. Orang tua itu tidak memiliki aura yang menakutkan atau vitalitas yang menyelamatkan langit. Dia hanya berdiri di sana di langit dan waktu seolah membeku. Tidak ada seorang pun yang bisa melewatinya atau bahkan berpikir untuk mengalahkannya. Dia adalah garis pertahanan paling kuat di dunia, tidak ada yang tahu asal-usul muasal lelaki tua ini, bahkan God King yang paling berpengetahuan pun tidak. Nak, pukulanmu tidak buruk. Orang tua itu memandang Long Aotian dan berkata perlahan, sayangnya, satu-satunya orang yang bisa melawanku dari sektemu adalah Asura. Sisanya tidak akan mampu menghentikan satu pukulan pun. Orang-orang mendengarkan dengan penuh perhatian setiap kata-katanya. Mereka tidak tahu siapa Asura tapi dia pasti karakter yang menakutkan juga. Di dunia ini, berapa banyak orang yang berani membuat pernyataan ini. Bahkan Long Aotian terkejut mendengarnya karena dia pasti tahu siapa Asura. Nenek moyang Asura pernah menjadi yang terkuat di antara nenek moyang lama mereka. Beberapa leluhur di sektenya pernah mengatakan bahwa di luar Kaisar Abadi, jika nenek moyang Asura bukan yang terkuat, setidaknya dia akan tetap berada di peringkat kedua. Karena memiliki eksistensi yang begitu kuat sebagai pelindung Dao dan membela dirinya, Kaisar Abadi Rensian mampu keluar untuk memenangkan tahta. Sayangnya, nenek moyang yang kuat ini pun tidak dapat bertahan dalam waktu terbatas. Pada akhirnya, umurnya yang lemah dan dia meninggalkan dunia ini. Saat ini, lelaki tua ini baru saja mengatakan bahwa hanya nenek moyang Asura yang bisa melawannya dari Soaring Immortal. Dia bisa dengan mudah membayangkan betapa kuatnya lelaki tua itu. Bolehkah aku bertanya padamu siapa? Long Aotian menarik napas menenangkan sebelum berbicara dengan ekspresi serius. Dewa sejati penjaga dunia. Orang tua itu berkata datar tanpa banyak berpikir. Dewa sejati penjaga dunia.
Banyak ahli saling melirik setelah mendengar judul ini. Apalagi para God King dari generasi terakhir yang belum pernah mendengar sebelumnya. Namun, di dalam salah satu garis keturunan-keturunan, seorang lelaki tua yang sangat kuno duduk karena terkejut. Matanya yang dalam menjadi bingung saat dia mendengus penjaga dunia. Dia sebenarnya masih hidup. Ini adalah dewa sejati yang masih hidup dari perang pembantaian abadi. Legenda kuno, tapi hanya ada satu keberadaan di dunia ini yang bisa ditemukan. Memikirkan hal ini, keberadaan abadi ini bergidik dan segera naik kembali ke peti matinya tanpa mengatakan apapun lagi. Penjaga dunia, Long Aotian tercengang dan mundur dengan ngeri. Dia pernah mendengar nama ini sebelumnya karena dia adalah penerus sekte menakjubkannya. Ini adalah nama yang penuh legenda. Penjaga dunia. Berapa banyak orang yang berani mengklaim gelar luar biasa ini selain sebutan dewa sejati? Namun kedua hal ini adalah bagian dari gelar orang tua ini. Ini adalah eksistensi dengan garis keturunan yang sangat berharga, seorang jenderal tua yang telah berpartisipasi dalam perang pembantaian abadi dan masih berhasil bertahan. Aku di sini bukan untuk mengambil nyawamu, jadi aku tidak akan merepotkanmu lebih jauh. Dewa sejati memandang Long Aotian lalu melirik ke beberapa orang yang tersembunyi di langit dan berkata dengan santai, jika sekte Anda masih memiliki beberapa pangeran kerajaan yang menganggap mereka luar biasa, lakukanlah. Di generasi ini, Legiun Naga Azure, saya telah menerima perintah dari Yang Mulia dan akan menginjak-injak sekte Anda. Nadanya tenang tapi isinya mendominasi. Siapapun akan merasa merinding setelah mendengar pernyataan lelaki tua itu terhadap Soaring Immortal. Ah, ini adalah teriakan terakhirnya. Legiun telah selesai menyapu seluruh medan perang dan melenyapkan semua musuh, tidak ada seorang pun dari Soaring Immortal yang masih hidup. Mereka kemudian berhenti di dalam Pearl. Para penjaga dari Pearl gemetar saat melihat mereka, terutama mata dingin para prajurit yang lebih tua. Mereka terus berjalan mundur dan tidak berani menatap mata mereka. Ada ketajaman di dalam diri yang mampu menembus hati, sebuah usaha yang benar-benar menimbulkan mimpi buruk. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh legiun meninggalkan Pearl dan melayang ke langit. Mereka menyaksikan dengan sangat indah di depan Li Qiye. Sementara itu, Aotian menenangkan dirinya dan mengetahui legiun seperti apa yang dia hadapi. Tidaklah salah jika legiun mereka kalah begitu cepat karena ini adalah kekuatan yang pernah berpartisipasi dalam perang kuno. Mereka bahkan telah membantai ras paling menakutkan di antara mereka semua, Ming kuno. Legiun legendaris ini bekerja sama dengan orang bijak dari 9 dunia untuk menghancurkan dinasti kuno naga Ming dan menghentikan pemerintahan mereka. Baiklah, kita akan bertemu lagi dan sekte saya akan mendapat balasannya, kata Aotian dengan sungguh-sungguh. Dengan itu, dia langsung menghilang ke lanskap kota. Di matanya, mereka telah kalah total dalam pertempuran ini. Namun, mereka masih baik-baik saja karena mereka memiliki pasukan kuat lainnya. Pada saat ini, dewa sejati melompat turun dari kuda jantannya dan muncul di hadapan Li Qiye. Dia berlutut tanpa berkata apa-apa. Suara membaik. Semua prajurit dari Azure Dragon secara resmi berdiri di hadapan Li Qiye. Adegan ini mengejutkan banyak orang. Beberapa orang merasakan darah mereka mendidih saat melihat kekuatan yang tak terpecahkan ini. Namun, saat ini ia menyetujui Li Qiye. Siapapun yang dapat berdiri pada posisi mulia seperti itu akan merasakan kegembiraan yang tak terganggu, tidak akan ada lagi yang bisa diminta dalam hidup. Azure Dragon melindungi Putra Langit. 100 pertarungan untuk membantai yang abadi. Suara dewa sejati menggema di seluruh kaisar fana dan menghalangi semua keberadaan. 9 dunia bergetar sekali lagi. Azure Dragon melindungi Putra Langit. 100 pertarungan untuk membantai yang abadi. Setiap prajurit berteriak serempak dan kembali mengancam dunia. Semua keberadaan akan bergidik sebelum seruan mereka. Ketika klakson Azure Dragon dibunyikan lagi untuk kedatangan kejayaan mereka yang kedua, dunia harus bersiap diri. Semua orang yang berkumpul itu terkejut, entah karena ngeri atau takjub. Li Qiye merasakan sudut matanya basah saat melihat legiun dan prajurit tua yang selamat dari perang sebelumnya. Azure Dragon melindungi Putra Langit. 100 pertarungan untuk membantai yang abadi. Dia berkata perlahan, yang tua yang gagah berani akan abadi, Azure Dragon akan abadi. Yang tua yang berani tidak akan pernah mati, Azure Dragon akan abadi.
Yang muda di Legiun bertepuk tangan sementara prajurit yang lebih tua dengan ekspresi tegas juga berteriak. Mereka pasti menjadi sentimental. Pada tahun-tahun itu, mereka berjuang melawan Ming kuno dan membahayakan nyawa mereka bersama. Sekarang, mereka akhirnya kembali ke bawah panji Legiun Naga Azure, kembali ke hadapan Yang Mulia. Mereka akan melihat kejayaan lagi di generasi ini dengan melindungi 9 dunia. Hati Li Qiye yang membeku terasa hangat setelah melihat wajah masing-masing prajurit tua itu. Dia diam-diam menyeka air matanya, tidak ingin orang lain melihat momen kelemahannya. Selanjutnya, dia meletakkan tangannya di atas kepala Dewa Sejati dan berkata, "Kalian semua adalah harga diriku, alasanku untuk sombong. Bangkitlah, tidak perlu formalitas." Seluruh legiun berdiri dengan kebaikan yang sejati. Para prajurit tua itu menatap Li Qiye sambil mencoba mengingat yang tampak dalam pikiran mereka. Li Qiye telah melakukan hal yang sama pada mereka di masa lalu. Ini adalah rekan-rekan yang berjuang bersama, berlumuran darah. Dia telah menguburkan banyak tentara dan saudara. Dia pernah melihat darah mereka mengalir di tanah. Mereka telah mengalami masa paling kejam dan tersulit selama era kegelapan Ming kuno. Mereka tertawa bahak bersama dan menangis pelan bersama. Bersambung.